kita tidak bisa menganggap ini cuma korupsi biasa. Korupsi saja sudah extraordinary crime. Ini super extraordinary crime. Saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat, untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Kami akan menyatakan sikap bahwa KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi, terutamanya dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana. Kenapa kami lakukan? Karena sebagaimana yang kami sampaikan di pembukaan, Salus Populi Suprema Leg Esto, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain kita menegakkan hukum, yaitu tuntutannya pidana mati. Tiap hari orang meninggal, tiap hari orang mungkin tidak makan, tiap hari orang penuh dengan kesulitan ada. Nah, Perpu Corona salah satu payung. Kenapa? Itulah Pak Presiden Jokowi, pandangan saya harus minta maaf. Tidak jujur, raba, dengar penderitaan saudara-saudara kita yang lapar, tidak punya makan, berhari-hari tidak makan, sampai akhirnya terjadilah petaka. Kalau itu dirasakan oleh orang-orang yang pegang uang, pegang amanah, na'udzubillah, betapa sudah mati hati orang yang masih berkhianat kepada saudara-saudara kita yang lapar. Sedih lihat orang yang lapar, tapi mendidih melihat orang-orang yang mencuri. Jahat sekali mencuri hak-hak orang miskin. Jahat dan sangat terkutuk perbuatannya. Mungkin inilah saatnya para tokoh, para pejabat atau siapapun membuka hati nuraninya. Ini rakyat sedang menderita. Masihkah mau mencuri? DPP PDIP mengaku belum tahu kabar Gibran diduga terlibat kasus korupsi bansos. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengaku belum mengetahui kabar Gibran diduga terlibat skandal bansos. Belum dengar soal Gibran terlibat skandal bansos dan masih didapil mengevaluasi pilkada. Demikian kata Hendrawan kepada IDN Times Minggu 20 Desember 2020 malam. Hendrawan juga enggan berkomentar tentang kabar dan hasil korupsi bansos yang disangkakan kepada Menteri Sosial Juliari Batubara itu mengalir ke PDIP untuk memenangkan gelaran pilkada 2020. Sementara itu, anggota DPR fraksi PKS Mardani Alisera meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus skandal bansos hingga ke hulunya. Dia meminta semua fakta harus dibuka, termasuk semua pihak yang ada bukti keterlibatan mesti dimintai keterangan dan diselidiki. Mendorong KPK untuk membongkar tuntas semua yang terlibat. Hukum mesti adil ke atas dan ke bawah, kata Mardani. Tagar tangkap anak Pak Lurah juga trending di Twitter. Akibat kabar tersebut, tagar tangkap anak Pak Lurah trending di Twitter pada Minggu 20 Desember malam. Hal ini lantaran hasil investigasi majalah Tempo menyebut Gibran merekomendasikan PT Sritex untuk terlibat dalam proyek bansos kepada mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang kini berstatus tersangka dalam kasus ini. Mengutip Tempo, Juliari disebut memerintahkan 2 stafnya untuk menghentikan pencarian vendor penyedia tas goodie bag bansos karena akan diproduksi Sritex. Kepada Tempo, 2 staf itu mengatakan bahwa Sritex merupakan rekomendasi Gibran yang disebut anak Pak Lurah. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief juga turut meramaikan tagar tersebut di Twitter. Dia mempertanyakan kebenaran sebutan anak Pak Lurah yang menjadi viral di Twitter. Benarkah Gibran anak Pak Lurah? Jika benar Gibran ada dalam skema bancakan pengadaan bansos, Jokowi mestinya tahu apa yang saat ini harus dia lakukan. Sementara surat terbuka Peter F. Gonta untuk Presiden Jokowi, hukuman mati untuk pejabat korupsi. Surat terbuka. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia,
Presiden Joko Widodo. Bolehkah saya menyampaikan usul mengenai pencegahan korupsi di negara tercinta kita ini, Republik Indonesia? Presiden Joko Widodo telah memulai gagasan untuk setiap menteri, 58 pejabat negara untuk menandatangani fakta integritas yang juga termasuk anti korupsi ternyata gagal. Mengapa? Karena fakta integritas tersebut tidak mencantumkan hukuman dan atau sanksi apa yang akan dikenakan apabila kenyataannya pejabat tersebut ternyata melakukan tindakan yang bertentangan dengan fakta tersebut. Untuk korupsi menurut saya, si pejabat atau menteri atau TNI, hakim, anggota DPRD, kepala daerah semua tingkatan, pengurus atau pegawai BUMN harus setuju untuk dihukum mati atau paling tidak dimiskinkan dirinya dan atau keluarganya apabila tertangkap melakukan hal yang berbau korupsi. Seyogyanya, pasal tersebut tercantum dalam perjanjian fakta integritas sehingga bisa menjadi deteren pencegahan terhadap keinginan melakukan tindak pidana korupsi. Waktu saya bekerja di Shell, Citibank, American Express, saya diwajibkan menandatangani perjanjian conflict of interest atau konflik kepentingan yang hukumannya sangat serius apabila diketahui melanggar perjanjian tersebut. Dengan demikian, mungkin ini dapat mencegah terjadinya korupsi yang sudah tak terbendung lagi. Bapak Presiden yang terhormat, saya mohon maaf menyampaikan ini, tapi kalau saja Bapak Presiden berani melakukannya dan saya yakin Bapak berani, Bapak akan dikenang sepanjang masa sebagai Presiden yang betul dan sungguh mencegah terjadinya korupsi dan dapat diangkat sebagai Bapak Anti Korupsi Republik Indonesia. Maaf, saya menulis surat terbuka ini dengan maksud dan tujuan yang baik, karena benar, sudah letih membaca segala tantangan yang Bapak Presiden hadapi dalam memberantas korupsi di Republik tercinta kita ini. Hormat kami, Peter F. Gonta, mantan Dubes Indonesia untuk Polandia. Dan kembali lagi pada kasus Gibran Rakabuming yang terseret kasus korupsi bansos ini, kata KPK. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, disebut-sebut terlibat skandal korupsi bansos COVID-19. Dalam laporan investigasi majalah Tempo, Gibran disebut merekomendasikan PT Sritex untuk pengadaan kantong sembako bansos. Menanggapi hal ini, pelaksana tugas PLT jurubicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan akan mendalami setiap informasi yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi. Pihaknya memastikan setiap informasi akan digali dan dikonfirmasi pada saksi-saksi yang diperiksa. Dan semua akan dibuka saat proses persidangan. Ali mengatakan, penyidik masih akan melengkapi bukti data dan informasi dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi. Dia menambahkan, saat ini proses penyelesaian berkas perkara kasus itu masih terus berlangsung. Namun demikian, tentu terkait materi penyidikan tidak bisa kami sampaikan saat ini karena semua akan terbuka pada waktunya nanti ketika proses persidangan yang terbuka untuk umum. PDIP belum tahu kabar Gibran terseret kasus dari Bansos. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengaku belum mengetahui kabar Gibran diduga terseret Bansos. Hendrawan juga akan berkomentar tentang kabar dana hasil korupsi Bansos yang disangkakan pada mantan Mensos Juliari Batubara itu mengalir ke PDIP untuk memenangkan gelaran Pilkada 2020. Sementara itu, anggota DPR fraksi PKS Mardani Alisera meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus skandal Bansos hingga ke hulunya. Dia menyebut semua fakta harus dibuka, termasuk semua pihak yang ada bukti keterlibatan mesti dimintai keterangan dan diselidiki. Mendorong KPK untuk membongkar tuntas semua yang terlibat, hukum mesti adil ke atas dan ke bawah. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 5 orang tersangka sebagai pihak terduga penerima, yakni Juliari serta 2 pejabat PPK Kemensos, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono. Sebagai pihak terduga pemberi adalah Ardian IM dan Hari Sidabuke yang merupakan pihak swasta. Dalam OTT kasus dugaan suap program Bansos COVID-19, KPK mengamankan barang bukti uang 14,5 miliar rupiah dengan pecahan uang rupiah dan mata uang asing. Uang itu disimpan dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop kecil. Kasus ini berawal dari adanya pengadaan Bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial atau Kemensos tahun 2020 dengan nilai 5,9 triliun. Kemudian ada 272 kontrak dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari Batubara menunjuk Matius dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen PPK untuk melaksanakan proyek tersebut. Mereka menunjuk langsung para pihak yang menjadi rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS, yaitu Matius. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW atau Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket berbansos. Demikian kata Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube KPK pada Minggu 6 Desember 2020.
Terkait hal itu, pada Mei hingga November 2020, Matius dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan, diantaranya Ardian, Hari, dan juga PT Raja Wali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik Matius. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan yang juga diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono. Selain itu, Juliari juga diduga menerima suap sebesar 17 miliar rupiah. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, Juliari diduga menerima uang sebesar 8,2 miliar, sedangkan periode kedua, Juliari diduga menerima uang 8,8 miliar. Gibran diduga terseret kasus korupsi bansos. Andi Arief mengatakan, Jokowi tahu apa yang harus dilakukannya. Partai Demokrat, Andi Arief kembali menanggapi polemik kasus korupsi dana bansos COVID-19, dan kali ini nama anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, diduga ikut terseret ke dalam kasus yang menjerat Menteri Sosial nonaktif Juliari Peter Batubara. Lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, Andi Arief menanggapi pemberitaan yang menyinggung nama Gibran dan partai politik yang menaunginya, PDIP. Benarkah Gibran anak Pak Lurah? Selain anak Pak Lurah minta jatah pengadaan goodie bag? Begitulah tweet Andi Arief pada Minggu 20 Desember. Benarkah Gibran anak Pak Lurah? Selain anak Pak Lurah minta jatah pengadaan goodie bag, Juliari Batubara menyewa jet pribadi, menyambangi kantong-kantong PDIP, termasuk bertemu dengan staf Puan menyerahkan tas berisi miliaran. Dalam cuitannya itu, Andi Arief menurutkan jika Juliari menyambangi partai berlogo kepala banteng tersebut untuk menyerahkan upeti. Dalam cuitan terpisah, Andi Arief juga mengatakan jika ada nama Gibran dalam skema tersebut, dia lantas menyinggung nama Presiden Joko Widodo. Jika benar Gibran ada dalam skema bancakan pengadaan bansos Pak Jokowi, semestinya tahu apa yang harus dia lakukan. Dan hingga berita ini dimuat, belum diketahui secara pasti kasus yang menyeret nama Gibran tersebut. Namun nama Gibran pun kini masih menjadi trending Twitter. Dalam laporan investigasi Tempo, Gibran disebut diduga merekomendasikan PT Stritex untuk ikut terlibat dalam pembagian bantuan sosial. Pikiran Rakyat masih berupaya meminta tanggapan dari pihak Gibran Rakabuming Raka dan PT Stritex terkait dengan kabar tersebut. Skandal bansos Gibran putra Jokowi, jumpa pers di Solo pagi tadi. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, disebut-sebut dalam skandal korupsi bantuan sosial dalam laporan investigasi majalah Tempo. Gibran disebut merekomendasikan PT Stritex untuk pengadaan kantong sembako bansos. Menanggapi hal itu, Gibran menggelar jumpa pers di Solo, Jawa Tengah pagi tadi.